Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ida dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA MA. Kali ini Ibu Ida akan memberi materi tentang bagaimana menikmati cerita sejarah. Anak-anakku semuanya, adapun pengertian novel sejarah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta kejadian di masa lalu yang berisi peristiwa yang bernilai sejarah. Walaupun mengulas fakta-fakta di dalam sejarah, novel sejarah juga berisi hal-hal yang berasal dari imajinasi sang penulisnya. Nah, sementara pengertian teks sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta-fakta dari kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa bersejarah. Teks sejarah memiliki aturan yang ketat dalam pengungkapan sejarah karena harus sesuai dengan fakta-fakta kejadian bersejarah. Nah, sementara novel sejarah hanya berlatar belakang peristiwa sejarah dan tidak harus bersandar pada fakta-fakta sejarah. Novel sejarah, walaupun bersifat imajinasi, banyak latar belakang kisah masa lalu yang diceritakan kembali. Inilah yang membuat sebuah novel dikatakan sebagai karya tulis bermuatan sejarah. Contohnya, seperti novel karya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia. Pramudia Anantatur mengusung latar belakang Indonesia di masa pemerintahan Hindia Belanda pada novel tersebut. Nah, jadi paham ya perbedaan antara novel sejarah dan teks sejarah. Nah, di materi kali ini, Ibu akan lebih memaparkan kepada struktur novel sejarah. Nah, apa saja struktur novel sejarah tersebut? Nah, yang pertama adalah orientasi. Nah, tahap orientasi atau exposition ini seringkali disebut juga sebagai tahap pengenalan situasi cerita. Tahap ini berfungsi untuk memberikan gambaran dalam konteks cerita di dalam novel kepada para pembacanya. Makanya, di dalam tokoh hubungan dan antar tokoh serta latar cerita berlangsung, misalnya latar waktu, latar peristiwa, dan latar tempat. Sebagai contoh, di dalam novel yang berjudul Gajah Mada Perang Bubat, bagian orientasi novelnya yaitu bermula saat pengarang mengenalkan para tokoh utama dari novel tersebut, seperti Raja Hayam Wuruk, Panglima Gajah Mada, Putri Dyah Pitaloka, hingga bagaimana kehidupan mereka di Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda Galuh. Nah, itu penjelasan yang lebih lengkap tentang orientasi atau tahap orientasinya. Sedangkan yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Nah, pada tahap pengungkapan peristiwa, pengarang mulai menceritakan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, kesukaran, dan pertentangan yang dihadapi oleh para tokoh yang ada di dalam novel. Nah, tahap pengungkapan peristiwa yang Ibu contohkan di dalam novel Gajah Mada Perang Bubat yang saat itu terjadi pada saat Raja Hayam Wuruk mempunyai keinginan untuk melamar Putri Dyah Pitaloka. Sementara di sisi lain, Gajah Mada ingin menyatukan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda Galuh. Nah, itu di bagian pengungkapan peristiwa seperti itu. Dan yang C atau yang ketiga yaitu tahap peningkatan konflik atau raising konflik. Pada tahap ini, pengarang mulai meningkatkan perhatian pembaca atas masalah-masalah yang dihadapi para tokoh yang ada di dalam novel. Makanya disebut dengan raising konflik. Nah, peningkatan konflik dalam novel Gajah Mada atau Perang Bubat
itu terjadi saat Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda Galuh berjanji untuk bertemu, yang tujuannya agar Raja Sunda dapat menyerahkan Putri Dyah Pitaloka ke Raja Hayam Wuruk. Namun setelah terjadi kesalahpahaman antara Raja Sunda Galuh dengan utusan Majapahit, nah di situ ada Patih Gajah Mada, seperti itu ya. Mungkin kalian akan lebih jelas lagi kalau membaca novelnya ya. Ini Ibu hanya mengutip-ngutip saja bagian peningkatan konflik yang ada di dalam racing konflik yang Ibu contohkan memakai novel Gajah Mada. Jadi peningkatan konflik maksud Ibu ya. Jadi peningkatan konflik itu antara kesalahpahaman Raja Sunda dengan utusan Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada. Nah itu di dalam peningkatan konflik. Lalu bagian puncak konflik atau klimaks ya. Di sini puncak konflik adalah bagian klimaks yang paling seru ya dan mendebarkan ya, dalam sebuah novel. Pada tahap ini pengarang akan menceritakan nasib tokohnya. Apakah tokoh novelnya berhasil atau gagal dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, kalau di dalam novel Gajah Mada tersebut, puncak konflik itu terjadi saat kesalahpahaman antara Raja Sunda Galuh dengan Mahapatih Gajah Mada, yang akhirnya memicu terjadinya perang antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit. Nah, makanya kejadian tersebut, perang kedua kerajaan tersebut dinamakan Perang Bubat. Nah, makanya itu diberi judul Gajah Mada dan Perang Bubat. Itu ya. Nah, yang atau yang kelima yaitu penyelesaian atau resolusi. Sesuai dengan namanya, tahapan ini adalah bagian akhir cerita pada tahap ini. Pengarang akan menjelaskan sikap atau nasib para tokoh di novelnya. Ya, setelah peristiwa puncak konflik yang baru saja dilalui oleh para tokoh tersebut. Nah, di dalam resolusi ini ya, di dalam resolusi ini pengarang menceritakan kondisi akhir ya, menceritakan kondisi akhir. Di situ Patih dalam novel Gajah Mada berakhir dengan tragis, yaitu kegagalan atau kekalahan Kerajaan Sunda Galuh dan adanya peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh Putri Dyah Pitaloka. Nah, menarik ya ceritanya. Nah, harusnya kalian penasaran terus akhirnya mencari novel Gajah Mada dan Perang Bubat seperti itu. Oke, yang selanjutnya ya, yang terakhir itu adalah koda. Koda di sini adalah merupakan bagian akhir novel yang berisi mengenai komentar pengarang mengenai keseluruhan cerita. Pengarang bisa memberikan komentar pada koda ini melalui dirinya sendiri atau mewakilkannya pada tokoh yang ada di dalam novel, ya, seperti itu. Tapi tidak semua novel memiliki koda ya. Misalnya pada novel-novel modern, biasanya simpulan akhir cerita diserahkan kepada pembacanya. Jadi akhir dari novel sengaja dibuat menggantung agar pembaca bisa menebak-nebak sendiri bagaimana nasib akhir tokoh utama di dalam novel tersebut. Nah ya, seperti itu penjelasan Ibu yang menekankan kepada struktur yang ada di dalam novel sejarah. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bisa dipengerti. Kalau saja kalian kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu. Seperti itu. Oke anak-anakku semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Sekian materi kita pada hari ini dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.